Halo Sobat YouTube, ketemu lagi dengan gue Imam. Tahu nggak sih, beberapa bulan yang lalu gue tuh habis ganti kamera nih. Dan jika kalian sering nonton video gue, dulu gue adalah pengguna kamera Lumix G7. Kamera Lumix gue ini awalnya sudah sangat cukup ya untuk memenuhi kebutuhan video dan juga foto ya gue sehari-hari. Tapi seiring dengan bertambahnya kebutuhan dan juga persaingan di pasar freelance ya, yang kameranya gila-gila ya sekarang ya, akhirnya gue memutuskan untuk menjual kamera gue tersebut dan membeli kamera APS-C dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-S10. Yes, sesuai dengan judul ya, apa sih alasan gue pindah ke kamera Fujifilm ini? Sebenarnya alasan utamanya cukup simpel banget sob, yaitu karena ya yang pertama ya, ini istri gue pengen pakai nih kamera ini ya untuk menunjang kegiatannya di bidang make up dan juga jualan baju gitu. Yang sepertinya kurang pas banget ya kalau gua masih pakai Lumix G7, karena Lumix G7 ini punya sensor yang kecil dan cuma 16 megapiksel yang menurut gua kualitas fotonya ini kok kurang ya menurut gue ya. Tapi sebenarnya agak sayang ya, karena Lumix G7 ini termasuk kamera yang bandel dan tangguh untuk rekam video, khususnya untuk rekam video lama gitu ya. Dan juga kamera ini sudah bisa rekam 4K, layarnya pun sudah fully articulated, serta sudah ada colokan mikrofon ukuran 3,5 mm dengan harga yang menurut gue cukup murah ya, karena fiturnya banyak banget sih. Lalu kenapa gua nggak upgrade ke Lumix lagi? Awalnya sebenarnya pengen pindah sih ke GH5 atau GH6 mengingat fiturnya yang sangat melimpah itu ya. Atau mungkin ke Lumix S5 yang punya sensor full frame dan juga fitur video yang cukup gila juga ya Lumix S5 itu ya. Tapi pas gue ingat kembali sama kebutuhan gue, akhirnya pilihan gue malah jatuh ke APS-C nya Fujifilm. Fujifilm X-S10 termasuk dalam kategori kamera hybrid ya, dengan bodi yang sangat compact dan juga dibekali oleh fitur-fitur yang sangat melimpah. Yang paling gue seneng sih dari kamera ini tuh kemampuan pengambilan foto yang sangat dimanjakan banget nih dengan banyaknya film simulation yang mungkin nggak akan gue dapetin di kamera dengan brand-brand yang lain ya. Selain itu, pada kamera ini sudah disematkan fitur layar vari angle dan juga sensor yang sudah dibekali 5-axis image stabilizer yang diklaim Fujifilm mampu meredam getaran mikro pada saat pemakaian handheld hingga 6 stop. Yang menurut gue ini adalah fitur yang wajib banget ya untuk mempermudah gue saat pengambilan foto maupun video tanpa bantuan alat tambahan sekalipun. Selain itu, sensor 26 megapiksel ekstra terbaru dari Fuji yang identik dengan seri kamera profesional Fujifilm, seri X-T3, X-T4 itu juga disematkan di kamera Fujifilm X-S10 ini. Dan yang gak kalah penting lagi adalah kamera ini memiliki autofocus yang sangat cepat dan juga akurat, dilengkapi dengan eye detection dan juga bisa diatur kecepatannya, kecepatan maupun sensitivitas itu bisa diatur di kamera Fujifilm X-S10 ini. Selain itu, Fujifilm X-S10 sudah memiliki layar touchscreen dan juga sudah bisa vari angle. Ya meskipun touchscreen-nya itu hanya bisa untuk memindahkan autofocus, tapi menurut gue itu sudah cukup baik ya untuk kamera Fujifilm ini, karena juga sudah dibekali layar vari angle. Menurut gue hal ini cukup penting ya, karena memang dapat membantu banget ya, membantu mempermudah gue saat pengambilan angle dari berbagai sudut. Gue juga sangat kagum banget ya dengan perubahan Fujifilm yang cukup drastis ya, khususnya dalam pengembangan fitur video yang ada pada kamera ini. Yang menurut gue ini peningkatan banget ya. Fujifilm kan dulunya terkenal nggak bagus ya videonya ya, cuma bagus buat foto gitu ya. Tapi sekarang di kamera ini sudah cakep sih. Salah satu contohnya, kamera ini X-S10 sudah bisa merekam video 4K dengan bitrate hingga 200 megabit per second. Selain itu, gue juga mendapatkan opsi perekaman slow-mo hingga 240 fps dengan autofokusnya yang tetap masih jalan bro. Ini gila banget. Biasanya kan kalau lagi slow-mo gitu kan autofokus nggak mau jalan ya, tapi di kamera Fujifilm ini autofokusnya tetap jalan. Jadi the best deh Fujifilm. Untuk kebutuhan lebih profesional, Fujifilm juga menambahkan opsi rekam dengan format 10 bit. Namun itu hanya bisa dilakukan di output HDMI-nya ya, belum di internalnya. Ya semoga saja dengan upgrade software berikutnya Fujifilm sudah ngasih ya kita para user X-S10 untuk bisa merekam 10 bit internally gitu ya, seperti kamera-kamera high-end pada umumnya. Menurut gue fitur ini sangat sadis banget ya, karena setahu gue fitur-fitur seperti ini tuh dulu cuma ada di kamera high-end saja.
Tapi sekarang Fujifilm memberikan fitur-fitur tersebut di jajaran kamera mid-range-nya, sehingga kaum pemula seperti gue ini bisa mencicipi fitur profesional seperti ini. Thanks buat Fujifilm. Belum selesai sampai di situ saja, untuk kebutuhan video profesional, Fujifilm juga memberikan opsi perekaman log gamma ala Fujifilm, yaitu f-log. Yang lagi-lagi ini membuat kaum pemula seperti gue ini bisa merasakan sensasi color grading yang lebih leluasa. Jadi gue bisa berkreasi lebih banyak lagi dengan fitur f-log gamma ini. Fujifilm juga memberikan LUT gratis di websitenya yang bisa kita download dan juga kita coba pakai untuk color grading. Tapi kalau gue lagi males grading, ya gue juga bisa sih memakai film simulation yang dari bawaan kamera Fujifilm ini. Yang emang pada dasarnya udah cakep-cakep sih warnanya ya, sehingga mempercepat gue dalam melakukan editing video. Gila nggak tuh? Lalu Fujifilm saat ini juga sudah memberikan output audio ukuran 3,5 mm pada kamera ini. Yang dulunya sih biasanya port ini masih menggunakan yang ukuran 2,5 mm ya, sehingga diharuskan untuk membeli adapter lagi supaya bisa memakai jack audio 2,5 mm ini ke 3,5 mm. Kamera ini juga sudah dilengkapi dengan bodi magnesium alloy dan juga gripnya itu yang super besar ya, yang enak banget, pas banget di tangan gitu ya untuk digenggam. Hal ini mempermudah dalam pemakaian ketika dipakai buat handheld itu tanpa strap kamera tuh enak banget dipegang gitu ya. Jadi nggak takut jatuh gitu. Seperti kamera-kamera Fujifilm yang sebelumnya yang mayoritas sih ya gripnya cuma kecil gitu ya. Dan gue demen banget nih ya. Meskipun desain ini berubah jauh ya dari Fujifilm yang biasanya gitu. Jadi nggak kayak Fujifilm gitu ya. Nah, lalu hal yang membuat gue makin yakin pilih Fujifilm adalah gosip-gosip tentang mounting Fujifilm yang di-open ke produsen lensa third party. Yang itu artinya nggak lama lagi bakalan banyak banget nih produsen lensa asal Jepang seperti Sigma, Tokina, Tamron gitu ya, yang membuat lensa untuk Fujifilm, dan itu artinya akan sama dengan mounting-mounting Sony yang sampai saat ini masih menjadi mounting yang paling banyak pilihan lensanya gitu ya. Dan di Fujifilm sebenarnya juga ada opsi lensa ya dari Viltrox yang menurut gue kualitasnya tidak bisa diremehkan juga. Gue juga punya ini ya, lensa Viltrox ini yang gue pakai kali ini ukuran 23 mm f1.4 dan autofokusnya nih kayak gini. Bisa kalian lihat. Tuh. Tergolong cepet ya. Ini memang agak smooth ya, karena memang gue setting seperti itu di kameranya supaya ya nggak terlalu cepet kayak kamera Sony A6400 gitu ya. Jadi perpindahannya smooth, bagus gitu. Nah, udah cakep kok ya autofokusnya juga gitu. Tapi tetap sih gue masih nungguin Sigma yang ukuran 35 mm f1.4 masuk ke Indonesia. Karena biasanya harganya cukup masuk akal dan juga asik banget sih autofokusnya tuh biasanya smooth gitu ya kalau misalkan lensa Sigma ini dipakai untuk video gitu. Nah, kira-kira seperti itu sob alasan kenapa akhirnya gue berpaling dari Lumix ke Fujifilm. Karena dengan harganya yang 15 jutaan gue sudah mendapatkan fitur-fitur yang biasanya hanya ada di kamera 20-30 jutaan ke atas. Kesimpulannya sih gue nggak nyesel ya beli kamera ini karena kameranya enak banget dipakai, fiturnya mempermudah workflow gue ya dalam foto maupun video gitu. So buat kalian yang mungkin berencana ingin upgrade kamera kalian ya, Fujifilm X10 ini menurut gue wajib banget sih menjadi pertimbangan buat kalian semuanya. Oke, cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di like dan juga di subscribe. Jika kalian ingin tanya-tanya atau ngasih saran, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Gue Imam pamit undur diri, sampai jumpa di video gue yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.